Selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabar? Selamat datang. Semoga Bapak Ibu sore ini bisa mengenal Swanghor lebih dalam. Nah, ini adalah training boleh dibilang advance pertama ya. Setelah kita ada namanya BOS, tahapannya itu adalah pengenalan bisnis orientasi, mengenalkan program barunya Swanghor. Lalu ada tahap kedua yaitu ini ya, new member training. Jadi di bisnis ini dalam masa mencari apa ya, suatu percepatan, suatu income yang stabil, itu di Swanghor memungkinkan. Nanti saya akan jelaskan ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih baru, selamat datang, selamat bergabung. Em, kita akan mengadakan per Juni ini yaitu new member training secara intens ya, selain BOS itu setiap hari Selasa. Bapak Ibu, Swanghor itu sudah 38 tahun. Ya, jadi bukan anak kemarin sore, dia sudah benar-benar teruji ya dengan prestasinya. Nah, Bapak Ibu yang masih baru harus tahu siapa ini Swanghor gitu ya. Saya akan memperkenalkan bahwa Swanghor itu sampai dalam 38 tahun ini sudah mempunyai ID membership itu 5 juta orang, tetapi 5 juta orang ini bukan di Indonesia, tetapi ada di 7 negara ya, di 7 negara di mana Indonesia ini ada di bawahnya Malaysia dan Singapura. Itu pun di bawah grup Indosat itu tercatat sekitar 80.000 orang. Jadi 5 juta itu Indonesia di bawah grup Indosat adalah 80.000 orang, di mana Bapak Ibu lihat di foto ini yang tertera Indosat itu pemegang 90% prestasi di Indonesia ya. Jadi kita ini boleh dibilang dalam waktu 2 tahun kurang sudah bisa membuktikan walaupun anak kemarin sore karena Indonesia itu pergerakan baru di 2023. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, 5 juta secara total yang bergabung, Indonesia itu baru di bawah Indosat baru 80.000, itu pun tidak semuanya tentu aktif ya. Artinya pada saat bergabung tentu ada yang mau jadi konsumen, ada yang mau jadi penggerak, istilahnya prosumer, seperti itu ya. Jadi ini total member yang bergabung selama 38 tahun di bawah payungnya Swanghor. Dan Swanghor ini sudah melahirkan 700 diamond dalam waktu 38 bulan dan total komisi yang dibayarkan kepada membernya itu 23 triliun. Jadi Bapak Ibu, kita tuh bernaung di perusahaan yang bukan kemarin sore atau ibaratnya yang hit and run, yang ibaratnya ini boleh dibilang 23 triliun itu bukan angka kecil. Waktu saya bergabung di Swanghor 2023, waktu saya baru kenal pertama kali dengan Swanghor, itu Swanghor sudah membayarkan komisi kurang lebih 19 triliun. Itu data yang kami dapatkan. Kemarin kami ikuti em, em, acara manajer pertama kali di Indonesia, pertama kali diadakan di Jakarta, yaitu persis seminggu yang lalu kami diinfo oleh manajemen bahwa bayangkan dalam waktu 2 tahun mereka sudah bayarkan kurang lebih suatu commission kenaikan 4 triliun. Nah, kira-kira itu perusahaan seperti apa Bapak Ibu? Kalau dalam waktu 2 tahun ada satu kenaikan dari 19 triliun ke 23 triliun, berarti kan ini bisnis sesuatu yang real ya Bapak Ibu ya. Ini bisnis yang tidak membohongi masyarakat. Sekarang ini kita krisis kepercayaan ya dengan berbagai macam tawaran bisnis. Artinya apa? Ini udah teruji. Ini yang bicara kan manajemen, bukan dari data asal kan ini manajemen yang kemarin mempresentasikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih baru bisa melihat ada nggak perusahaan yang membayar partnernya sampai di total kalau dalam waktu 38 tahun ini 23 triliun melahirkan 700 diamond dan member yang bergabung secara total itu 5 juta. Seperti itu ya. Jadi ini patut dipertimbangkan ya. Dan juga Swanghor itu sudah mengajak selama 38 tahun 220 kali ya itu mengajak member-membernya jalan-jalan ke luar negeri.
Kebetulan angkatan saya pertama kali orang Indonesia itu ikut, itu kita rombongan kemarin 10 orang. Ini Bapak Ibu bisa dilihat kita mengikuti ke Shanghai dan Guangzhou ya. Itu mereka mengangkut 460 orang. 460 orang kemarin itu ya. Tahun depan perjalanan manajer itu akan berangkat ke Chengdu. Jadi Bapak Ibu kami apa ya, sangat antusias sekali ingin membantu Bapak Ibu semua menjadi seorang manajer supaya apa? Bapak Ibu bisa ke luar negeri setiap tahun gratis VIP facility. Itu yang kami rasakan kemarin ya, semuanya serba VIP. Bahkan dikasih uang saku ya, seperti itu sangat luar biasa. Kami bisa berkenalan, bayangkan Indonesia cuma 10 orang, yang sisanya ini orang Malaysia, Singapura, baru 3 negara yang diberangkatkan. Jadi mereka sudah memberangkatkan 30.000 orang selama 38 tahun. 30.000 orang itu jalan-jalan setiap tahunnya. Kalau diamond setahun 2 kali, kalau manager itu setahun sekali. Jadi Bapak Ibu, di sini tidak ada kata terlambat. Di sini potensinya masih besar sekali dan boleh dibilang Indonesia ini eh, dengan penduduk 280 juta penduduk Indonesia, tetapi yang bergabung, yang mau meraih suatu achievement ya, prestasi ataupun kalau saya lebih memaparkan pensiun berkualitas. Sampai kita meninggal, kalau kita berprestasi di Swanghor, kita akan dapatkan itu, prestasi apa, mobil 4 tahun sekali dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini Indonesia belum apa-apa, Bapak Ibu. Banyak kalau kita ngomong sama orang-orang, saya naik Grab, saya naik pesawat di sebelah kiri, saya ngobrol tentang Swanghor, nggak ada yang tahu Swanghor. Nggak ada yang tahu kopi juara seperti itu. Apalagi odolnya yang dahsyat itu. Itu belum ada yang tahu. Jadi itu luar biasa sekali ya, Bapak Ibu ya. Em, Kalau kita bisa melihat, hari ini yang saya mau ajak Bapak Ibu melihat adalah apa? Visioner. Sore ini kita bicara bisnis. Visioner ke depan, apa potensi dari Swanghor? Apa yang sudah kami alami, kami baru jalani 2 tahun, 2 tahun ini, boleh dibilang ini luar biasa. Bisnis apa yang saya nggak keluar modal besar, Bapak Ibu. Tetapi di bisnis ini selama 2 tahun ini kami sungguh sangat bersyukur karena apa? Selain kami bisa ya bangkit lagi, mulai naik ke atas, tetapi boleh dibilang bisnis ini benar-benar memberikan suatu sukacita. Kenapa? Kami bisa menolong banyak orang melalui Swanghor ini. Kenapa? Ya ini tadi, karena Swanghor punya komitmen yang tinggi. Baru 38 tahun ya. Dan juga di Indonesia pergerakan itu baru 1 tahun. Walaupun di Indonesia Swanghor itu sudah 20 tahun. Tahun ini 20 tahun di Indonesia. Tapi kemana aja? Kami nggak tahu. Kami baru tahunya 2 tahun yang lalu, tahun 2023. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kita seolah-olah menjalankan suatu bisnis yang baru, tetapi dia sudah sangat khatam, sangat ahli dalam produknya, dalam sistemnya dan sebagainya. Ya, jadi ini benar-benar patut dipertimbangkan ya oleh Bapak Ibu yang masih baru ya, seperti itu. Oke. Dan kita punya kekuatan 8P Bapak Ibu di bisnis Swanghor ini, bukan 4P. Ya, orang biasanya ngomong 4 pilar, tetapi kami telaah ada 8 kekuatan yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Saya mau fight di sini 1-2 tahun. Saya mau mendapatkan 100 juta per bulan di sini gitu ya. Ini dasarnya apa? Karena kekuatan produk, karena kekuatan harga, karena dia mempunyai tempat ya saat ini memang ada di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, em, Batam, lalu Medan ya, dan satu lagi Tanjung Balai ya seperti itu. Dan kekuatan apa lagi yang kita hadapin? The people. Bisnis apa yang berjangka panjang? Bisnis yang kekuatan repeat ordernya tinggi. Nah, kalau kekuatan dari repeat order apa? Kita produk utamanya adalah kopi dan odol. Walaupun si Swanghor ini punya 27 produk. Tetapi buat apa kita punya 1.000 produk, kita punya 100 produk, tapi kalau repeat ordernya nggak kencang, bisnisnya kita biasa-biasa aja.
Tetapi kalau sampai ada satu bisnis bisa memberikan income yang fantastis, itu berarti ada kekuatan kebutuhan repeat order yang tinggi. Dan kebutuhan kita itu dipakai oleh 280 juta penduduk Indonesia. Siapa yang nggak gosok gigi? Kalau kita bercerita benar-benar tentang odol, ya kan, bahwa odol ini satu-satunya di dunia yang bisa ditelan. Kenapa? Karena nggak ada fluoride. Odol ini apa namanya organik. Odol ini 60.000 tetapi setara dengan di atas 501 juta. Kenapa? Manfaatnya bisa menggantikan salep-salep yang mahal, dokter kulit dan sebagainya. Coba dihitung aja, hanya dengan odol 60.000, bisnis apa? Itu kekuatan the people-nya 280 juta penduduk. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa bisnis ini belum banyak yang tahu. Ini kesempatan Bapak Ibu meluangkan waktu sore hari ini ya, ada 305 orang ya yang seharusnya bisa jalan-jalan di mall, tapi oke, saya mau mendengarkan deh bisnisnya Swanghor seperti apa. Gak cuma sekali, harus dengerin berkali-kali. Saya waktu masih baru bergabung, saya berkali-kali mendengarkan apa namanya Zoom-nya Upline. Saya berkali-kali membuka YouTube apa itu MLM karena saya harus belajar. Saya bukan pebisnis MLM. Saya mau belajar Bapak Ibu, karena saya sudah lihat potensinya ini besar sekali. Karena apa? Produknya yang berbicara. Produknya dipakai oleh 280 juta penduduk. Jadi ini yang benar-benar Bapak Ibu harus visioner ke depan. Bisnis apa? Saya suka apa ya? Agak miris ya kadang-kadang ya. Justru yang menangkap potensi bisnis ini itu banyak yang saya perhatikan kalau saya ngobrol itu malah orang-orang yang boleh dibilang standar kehidupannya udah kaya. Tapi kalau saya tawarkan justru misalnya yang biasa-biasa aja, ini peluang, saya akan bantu kamu, saya akan mentoring kamu sampai berhasil. Oh, saya nggak bisa, saya nggak mau. Masalahnya nggak mau mendengarkan dulu. Padahal ini sesuatu yang sangat mudah sekali. Bisnis membangun komunitas pelanggan. Hanya itu Bapak Ibu, untuk mendapatkan 100 juta per bulan hidup yang berkualitas. Kita bisa bantu banyak orang. Coba kita selama ini kalau saya berbisnis konvensional, tentu yang saya pikirkan apa Bapak Ibu? Di awal adalah saya, keluarga saya, dan karyawan saya. Tetapi kalau di sini, di Swanghor, Bapak Ibu membantu begitu luasnya tanpa memikirkan infrastruktur, tanpa memikir harus bayar gaji. We just bercerita. Just tell the story aja tentang kebaikan dari produk ini. Itu aja gitu loh. Tetapi Bapak Ibu Swanghorn membagikan sesuatu yang besar kepada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisnis ini tuh potensinya besar. Kalau Bapak Ibu bisa lihat. Karena belum ada 1% dari penduduk Indonesia pengguna odol kita yang begitu bagusnya, begitu murahnya, dan juga kopinya yang eh, banyak apa ya, selain untuk kenikmatan, tetapi manfaat kesehatannya luar biasa. Ya, lalu yang kelima adalah prosesnya. Kekuatan proses ini nggak bisa dianggap enteng. Salah satu aja yang saya akan sebutkan ya. Ini semua ada di eh, apa presentasi detailnya bos ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau ikutin setiap hari Selasa. Salah satu yang saya mau bercerita adalah bagaimana kita punya bisnis. Saya punya bisnis internasional yang sudah membayar 23 triliun. Saya kerja dari rumah, saya dibayar 3 digit. Dengan cara apa? Kalau ada yang order, tim saya pakai sistem, itu semuanya saya tidak repot. Karena apa? Kantor yang melakukannya, kantor yang melakukan packingnya, yang mengirimkan. Dan hebatnya lagi, subsidi dari Swanghor, sejabodetabek. Mau kita beli satu odol, atau kita beli banyak odol sampai seakumulasi 4 juta rupiah, mau saya sendiri atau saya bergabung dengan banyak ID grup saya, itu ongkirnya cuma 10.000. Begitu pula yang di Papua. Ongkirnya kena satu kali drop 150.000. Tetapi kalau tim di Papua belanjanya berbarengan, makanya kekuatannya harus di pelanggan. Bapak Ibu kalau punya pelanggan, belanjanya royokan. Oh saya pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini, di total 4 juta, kirim ke Papua, mereka sekali belanja bisa 5 juta, bisa 8 juta. Ongkirnya berapa? Nol. Di atas 4 juta, nol. Itu subsidi dari kantor. Yang termahal adalah ke Papua, 150.000. Jadi Swanghor ini nggak main-main Bapak Ibu. Benar-benar sesuatu bisnis retail
ya. Kita punya minimarket secara online disupport oleh perusahaan yang besar. Sudah 38 tahun sistemnya tidak pernah berubah, jadi kita juga kerjanya dengan tenang. Lalu yang keenam kekuatannya adalah dia persisten. Perusahaan ini begitu persisten ya. Tadi saya sudah keluarkan ya tadi sejarahnya Swanghor 23 triliun 220 sudah 220 kali mengajak 30.000 membernya jalan-jalan ke luar negeri, VIP facility, tidak pernah merubah sistem. Kita mau cari yang seperti apa lagi Bapak Ibu? Produknya murah, terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Jangan nunggu ada badai. Kenapa saya bilang begitu? Berapa kali kalau Bapak Ibu lihat, em, itu banyak ya di medsos, bahwa tahun 2026 akan terjadi badai krisis pengangguran yang begitu hebatnya. Hotel-hotel sekarang udah banyak yang tutup, perusahaan banyak yang tutup. Saya mau tanya, toh mereka punya kebutuhan hidup apa? Tetap gosok gigi, tetap nyuci piring, tetap membersihkan rambutnya, ngepel, dan sebagainya ngopi. Seandainya kita bisa mengedukasi 10 orang aja Bapak Ibu. 10 orang untuk mengerti ada sistem yang begitu bagusnya. Ya kita hanya mengalihkan belanja kita dan bisa berpotensi 100 juta per bulan. Yang punya 3 digit kan sekarang udah dibuktikan sudah 2 orang. Dalam waktu dekat akan terjadi lagi beberapa orang. Kenapa? Karena kita nggak pernah berhenti. Kita terus bergerak, kita terus bercerita. Hanya bercerita, tanpa stok barang. Kita nggak perlu berjualan. Kalau berjualan saya nggak punya kemampuan Bapak Ibu, karena memang saya nggak bisa berjualan, karena saya ini introvert. Tetapi kalau bercerita, saya punya talenta bercerita. Tetapi kalau membina, saya punya talenta membina. Kita hanya membina orang-orang yang mau. Hanya mau. Berapa kebutuhannya? 10 sampai 13 orang saja. Dan nggak perlu sekaligus. Ya, nanti saya ajarkan pada hari ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu menjalankan bisnis ini butuh Bapak Ibu melihat ke depan. Visioner. Tema hari ini adalah Bapak Ibu perlu visioner. Lihat ke depan, kita menggandeng perusahaan apa? Apakah kita menggandeng perusahaan yang baru-baru uji coba atau kita yang sudah proven atau bagaimana ya? Jadi Bapak Ibu harus benar-benar visioner dalam hal ini. Yang ketujuh, kita punya kekuatan promosi. Kita mempunyai program one. Ajak satu teman per bulan pakai satu produknya Swanghor, misalkan kopi, satu kotak kopi atau satu kotak odol atau dua kotak apa dua odol. Ya, itu kalau semua melakukan hal yang sama, ajak satu teman pakai produknya Swanghor, itu berpotensi bisa 46 juta per bulan. Itu kalau tim saya semuanya main kopi. Faktanya tim saya semuanya yang bergerak nggak hanya beli kopi Bapak Ibu. Ada kopi, ada shampoo, ada suplemen, dan sebagainya. Karena apa? Mereka sudah mencoba produknya Swanghor dari mulai hanya pertama kali kopi atau dari mulai pertama kali odol, akhirnya mereka lihat, oh ada produk ini toh, oh ada produk ini. Akhirnya satu rumah tangga yang tadinya kami ajarkan hanya satu produk, akhirnya belanjanya lebih dari satu produk. Nah itu semua ada tahapannya. Sekali lagi, mohon visioner, tidak butuh, lihat Bapak Ibu, di grup saya paling 5.000 6.000 orang yang bergerak, yang berbelanja, tetapi bisa menghasilkan 3 digit. Apa yang terjadi kalau yang belanja puluhan ribu orang? Apa yang terjadi kalau belanja 1 juta orang saja dari 280 juta? Potensinya begitu besarnya. Jangan sampai orang yang ada di sekelilingnya Bapak Ibu, adiknya Bapak Ibu, tantenya Bapak Ibu, itu ikut orang lain. Karena apa? Bisnis ini gratis. Sekali lagi, tolong visioner, tolong lihat benar-benar potensi bisnis ini. Bapak Ibu kalau mau beli franchise Alfamart, Indomart, atau apapun itu membutuhkan biaya yang berapa miliar. Berapa saya harus stok barang di gudang saya dan saya. Bapak Ibu punya 27 produk tapi mumpuni dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari rumah kita dari depan sampai belakang itu semuanya teratasi dari 27 produknya Swanghor yang sudah ada di Indonesia. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Kita mulai dari kopi dan odol untuk menggerakkan Bapak Ibu bisa mendapatkan 100 juta per bulannya ya. Lalu yang kedelapan adalah tentu sudah proven. Sudah banyak yang mengalami perbaikan kesehatan akibat minum secara continuously, secara persisten minum produknya Swanghor.
atau memakai produknya Songhor. Suami saya itu ahli dalam hal pencucian lah kasarnya. Beliau senang sekali dengan mencuci, walaupun kami dulu tuh ibaratnya tuh beliau tuh nyuci mobil sendiri, nyuci bajunya sendiri. Walaupun kami punya supir, walaupun kami punya pembantu, tapi nggak ada yang bolehnya tuh. Karena senang sekali main air, sabun tuh beliau senang sekali. Memindahkan beliau, mindsetnya beliau puluhan tahun memakai produknya Sohar itu tidak mudah. Tetapi apa Bapak Ibu? Beliau bolak-balik sekarang selalu memuji produk deterjennya Swanghor. Bagus banget. Saya cuma pakai setengah tutup botol. Iritnya minta ampun. Begitu airnya kesiram ke rumput, rumputnya subur. Coba. Jadi beliau tuh lagi senang sekali. Ini benar-benar kesaksian suami saya sendiri. Jadi sudah terbukti. Nah, Bapak Ibu harus coba. Harus coba produknya Swanghor. Bapak Ibu mau ahli dalam hal apa? Kopi, odol, shampoo, monggo, silakan. Kita punya semuanya. Tolong bertanya kepada upline-nya Bapak Ibu yang aktif. Ya, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Dalam waktu dekat kita akan meluncurkan Akademi Indo 1 ya. Bapak Ibu bisa belajar nanti sendiri, karena ini bisnis mandiri, bukan bisnisnya upline, bukan bisnisnya Swanghor. Ya, Swanghor hanya menyiapkan infrastruktur sistemnya, Swanghor menyiapkan apa namanya produknya. Tetapi kalau seperti saya mau buka restoran, Bapak Ibu mau buka restoran juga, Bapak Ibu harus mengenalkan bisnis apa yang mau kita gelutin dari A sampai Z. Nah, itulah akademi nanti akan seperti itu. Bapak Ibu tinggal belajar dari benar-benar nol, from zero to hero sampai jadi diamond, kita akan coaching Bapak Ibu ada di dalam aplikasi itu. Jadi Bapak Ibu bisa pinter dengan sendirinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kekuatan Swanghor ini ada 8, belum tentu ada di tempat lain kehebatannya ini. Nah ini semua Bapak Ibu harus menikmati proses-prosesnya ya, seperti itu, oke? Lalu kalau tadi kelebihan dari secara keseluruhan ya, secara ini, Bapak Ibu juga perlu tahu sistemnya Songon juga mempunyai suatu kelebihan. Apa kelebihannya? Kita bergabung membeli sistem franchise termurah. Harganya cuma 18.000 setahun. Kalau Bapak Ibu bergabung pada tahun ini, misalnya Bapak Ibu bergabung bulan Mei 2025, perpanjangnya tuh nanti Bapak Ibu, Desember 2026. Berapa perpanjangnya? Cuma 12.000. Tetapi sampai Desember 2025 dia ada promo daftar gratis. Jadi Bapak Ibu manfaatin situasi bergabung secara gratis. Ya, atau Bapak Ibu mensponsorin downline-downline-nya gratis, tidak perlu bayar asalkan Bapak Ibu punya voucher promonya. Ya, voucher cara mendaftarkan orangnya ya. Hanya diminta mas sistem kita sebulan ngajak satu teman, maka vouchernya akan terus terbuka untuk bulan berikutnya ya. Itu sampai Desember em, 2025 ya. Bergabungnya jelas murah. Bisnis franchise apa yang cuman 18.000 atau gratis? Ya itu hanya di Swanghor. Oke. Lalu yang kedua adalah sistem ini adalah one system, sangat kuat, sangat solid, di mana aja programnya adalah one one one. Yang tadi itu ya, one 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 gitu ya. Tidak pernah berubah sistem selama 38 tahun. Sangat solid sekali dan apa ya, Bapak Ibu nanti akan merasakan. Kalau Bapak Ibu, saya mau jalanin secara santai atau orang normal, nggak apa-apa, ajak aja satu orang satu setiap bulan. Yang penting carilah orang yang mau berkomitmen mempunyai uang per bulan pensiunnya 30 sampai 46 juta rupiah. Itu luar biasa kan? Dengan jalan santai. Siapa yang mau kasih? Iya kan? Siapa yang mau kasih? Hanya dengan jalan santai, sebulan ngajak satu teman, pakai satu produknya Swanghor. Jalankan ini, duplikasikan ini selama setahun. Ajarkan orang yang kita ajak melakukan hal yang sama sama kita. Itu akan terwujud. Saya sudah mengalaminya, yaitu dalam waktu, harusnya programnya 13 bulan, tapi di bulan ke-11 saya bisa merasakan 3 digit. Berarti 3 kali lipatnya dari apa yang diajarkan sama teorinya perusahaan. Saya lebih senang begitu. Perusahaan ngasih yang biasa-biasa aja, tapi kita bisa sprint. Mana mana tahan saya ngajak sebulan satu pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang saya lebih fokus pembinaan. Seperti itu ya. Seperti sore ini itu namanya pembinaan. Saya membantu leader-leader saya membina grupnya leader-leader saya. Seperti itu ya.
Oke. Lalu yang ketiga adalah sistem ini, ya, sistemnya Swanghor adalah sangat mudah diduplikasi dan sangat mudah dijalankan. Kalau em, saya punya tim leader namanya Pak Tirta bilang ini bisnis termudah sedunia Bu Vita. Betul. Saya harus akuin iya. Karena apa? Sudah terbukti di grup kami ada petani, ada tukang batu, ada supir Grab. Jadi bisnis ini sangat mudah dijalankan. Siapa yang nggak bisa menjalankan aja satu teman pakai odol. Odol kita pakai odol yang organik. Selama kita bisa bercerita dengan jujur, orang akan merasakannya. Hanya bercerita tidak perlu menjual. Ya, seperti itu. Nah, jadi nomor tiga ini sudah proven. Sangat mudah diduplikasi, mudah dijalankan. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah produknya terbukti terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Harga odol kita tadi sudah saya cerita ya 60.000. Tapi bisa setara di atas 500 sampai 1 juta. Bahkan ada yang kemarin kesaksian waktu saya di Pontianak, beliau alergi-alergi ke dokter udah hampir sejutaan, sejuta apa berapa gitu ya, udah bolak-balik ke dokter nggak sembuh-sembuh, tapi kok yang dilalah alerginya sembuh sama odol kita. Itu bagaimana Bapak Ibu? Bisa bisa dibandingkan nggak 60.000 sama sekian banyaknya ya, seperti itu. Oke. Lalu kelebihannya lagi sistemnya adalah ini menjadi kekuatan dari bisnis kita Bapak Ibu, yaitu tidak ada kewajiban belanja, tetapi kita pakai logika. Walaupun kita tidak belanja, selama kita memenuhi syaratnya bisa grup kita berkembang untuk secara marketing plan, saya tetap dibayar oleh Songhor. Bapak Ibu bisa bayangkan, nggak ada kewajiban belanja. Kalau di tempat lain, kalau kamu nggak belanja sekian juta, kalau kamu nggak belanja sekian ratus ribu, kamu bonusnya nggak keluar. Bahkan saya sedih banget ada sebuah MLM yang mengharuskan belanjanya puluhan juta. Lah, berarti dia nyetok dong di dalam rumahnya. Inilah yang kadang-kadang jadi bikin ribut kan suami istri. Ini yang akhirnya menjadi negatif lah dan sebagainya. Ah, males MLM. Malas karena harus belanja, wajib belanja padahal eh, apa namanya tidak kita butuhkan produknya. Tapi kita sekarang sekali lagi, mari kita pakai logika, kita visioner ya semuanya. Memungkinkan nggak Bapak Ibu kalau ada suatu sistem nggak ada kewajiban belanja, tetapi Bapak Ibu tetap dibayar 3 digit, 2 digit. Berarti kekuatannya ada di mana Bapak Ibu? Nggak ada kewajiban belanja, tetapi ibaratnya bagi yang serius menjalankannya bisa punya income yang luar biasa. Artinya apa? Kekuatannya ada di produk. Selama kita mempunyai produk yang bagus, kita nggak bisa stop orang untuk tidak membeli. Orang akan keep on buying your product. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepingin mempunyai suatu toko yang terus dibeli orang, produknya, bangunlah konsistensi pelanggan. Kita akan sebentar lagi juga akan mengeluarkan landing page membantu Bapak Ibu bisa untuk menggait pelanggan. Fokus ke pelanggan. Bukan pebisnis MLM atau pebisnis asuransi. Karena setiap orang pasti butuh kopi, setiap orang pasti butuh odol. Seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu em, berantusiaslah. Bapak Ibu ada di suatu support system, suatu organisasi leader ya yang begitu agregat, begitu concern kepada Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa maju gitu ya, maju bersama dengan cara sesuai dengan sosial budayanya Indonesia. Seperti itu. Nah, ini Indosat sudah membuktikan dalam waktu 2 tahun grupnya sudah 120-an manajer dicetak oleh Indosat. Konsistensi itulah yang Bapak Ibu perlu apa ya eh, ikut antusias gitu. Aku harus jadi manajer di Indosat. Aku harus jadi diamond di Indosat. Di Swanghor seperti itu ya. Jadi itulah luar biasanya. Saya kepingin sekali Bapak Ibu melihat tidak ada kewajiban belanja, tapi kenapa ya? Kok bonusnya orang-orang yang serius menjalankannya itu besar. Berarti ada sesuatu di sini ya. Seperti itu ya. Oke. Lalu produknya tentu mempunyai repeat order yang tinggi tanpa paksaan.
Waktu awal kami bergabung, kami lumayan bingung gitu ya. Kami dikejar-kejar sama pelanggan kami. Saya pesan 5 box, saya pesan 10 odol, saya pesan sekian, sekian. Kami awalnya agak bingung. Ini bisnis apa ya? Kok sampai sebegitu hebatnya? Tetapi itu fakta Bapak Ibu yang baru bergabung nih, gitu. Supaya Bapak Ibu tahu, gitu ya, bahwa tidak ada paksaan aja orang eager to shop again, again, and again, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah membina pelanggan, supaya pelanggan itu terus-menerus ke Bapak Ibu, berilah servis yang baik. Berilah perhatian yang baik. Jangan dikejar-kejar, karena orang kalau dikejar-kejar juga nggak suka ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting, contoh ya, nih Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu punya pelanggan, ya kan, Bapak Ibu lihat, oh yang belanja pelanggan saya ada 20 orang. Bapak Ibu luangin waktu mi- eh, di awal Juni. Say thank you. Halo, terima kasih ya sudah belanja ulang produk Swanghor. Kalau butuh bantuan apa-apa, bisa hubungin saya lagi ya. Nanti saya siap membantu. Coba, bangunlah kedekatan dengan pelanggan kita. Karena budaya orang Indonesia itu senang sekali diperhatikan Bapak Ibu. Tapi nggak senang dikejar-kejar. Jadi itu salah satu teknik Bapak Ibu mempunyai pelanggan yang besar. Supaya Bapak Ibu punya pelanggan yang besar, butuh apa ya? Bapak Ibu ada rasa kepedulian yang tinggi dengan tulus. Supaya pelanggannya merasakan getaran dari perhatiannya Bapak Ibu. Ya, oke. Oke. Yang terakhir adalah tentu kekuatan dari bisnis ini adalah one one one. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini eh, sangat simpel sekali. Kita hanya bercerita. Saya nggak ngajak Bapak Ibu berjualan. Nanti saya akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu bisa percepatan untuk mencapai elit. Ya, itu memang butuh modal. Tetapi maksud saya modal ini sangat mudah sekali. Ya, seperti itu. Jadi em, 7 hal ini perlu Bapak Ibu tahu ya di awal. Nah, Bapak Ibu, Songhor ini sudah 38 tahun. Ya kan? Jadi 2027 kerja kita 2027 dari Januari sampai Desember kita berangkat tahun depannya itu eh, karena dia udah mencapai 40 tahun. Jadi Bapak Ibu kita kejar ke sini. Walaupun setiap tahun kayak tahun depan kan ke Chengdu, ya kan? Tahun depannya lagi saya nggak tahu kemana, ya kan? Tapi yang jelas untuk kerja 2027 untuk 40 tahunnya dia di 2027 kita kerja itu kita udah berangkat untuk ke Jepang. Ini mereka selama 40 tahun mereka bikin acara 40 tahunnya Swanghor itu jalan-jalannya ke Jepang. Kerjanya di 2027. Dari Januari sampai Desember kita kejar nih, mengejar poin-poinnya ini Bapak Ibu, supaya kita bisa mengejar ke Jepang. Ya, masih ada 3 trip ya Bapak Ibu ya. Tahun depan 2026 itu ke Chengdu. Bapak Ibu yang sudah lama bergabung bisa mengejar ini. Tapi yang baru bergabung nggak apa-apa, bangun infrastruktur dari sekarang supaya di 2026 kerja 2026, travelingnya di 2027. Saya belum tahu kemana ini. Dengar-dengar antara bisa Turki, bisa Asia lagi, Asia lagi atau kemana gitu ya. Tapi ini belum ditentukan. Yang jelas sudah ditentukan adalah kerja 2027 menjadi manajer saja itu berangkatnya 2028 ke Jepang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita diamond itu setahun 2 kali. Kalau ini untuk manajer setahun sekali. Untuk diamond kita berangkatnya ke Switzerland. Jadi Bapak Ibu yang sore ini mau berjibaku, wah saya harus ngejar nih. Ini sekali kita berangkat ke luar negeri, kita akan berangkat selamanya. Kenapa? Karena grup kita growing. Karena grup kita juga kepingin ikut trip itu. Ya, contoh ya Bapak Ibu ya, pengejaran trip itu dari Januari sampai Desember itu ada point trip namanya. Bapak Ibu harus mencapai posisi elit dulu ya. Posisi elit baru dia point travelnya bergerak. Bapak Ibu, saya nggak perlu nunggu sampai 12 bulan. Bulan keempat lalu, saya sudah qualified untuk ke Chengdu. Itulah karena apa? Saya sudah jalan duluan Bapak Ibu, yaitu saya udah mulai kerja dari 2023. Jadi Bapak Ibu, kalau bekerja sekarang,
Bapak Ibu bangun infrastruktur, pokoknya Bapak Ibu jalanin aja. Bapak Ibu akan menikmati traveling-traveling seumur hidup sama Songhor. Tadi saya sudah tunjukkan, dia sudah ngangkut 30.000 orang ke luar negeri. Sekali berangkat tuh 460 orang, pernah katanya sampai 700 orang dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi em, saya yakin sekali Bapak Ibu bisa sukses di sini karena apa? Produknya yang memudahkan kita, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, kemarin kami sempat ke Shanghai dan kami berkenalan dengan namanya Mr. Ku. Mr. Ku ini adalah CEO dari Songhor ya. Beliau adalah pencipta, ini Mr. Ku. Beliau ini pencipta dari program 111. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau adalah ketua asosiasi dari MLM di Taiwan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih baru bergabung atau belum bergabung, saya anjurkan nggak usah alergi sama MLM. Karena saya pun baru ibaratnya diterjunkan setelah 13 tahun, tidak pernah menjadi member di MLM apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Saya di manajemen karena punya bisnis juga. Itu saya nggak merasakan ini bisnis MLM. Memang bagus sekali pimpinan ini mempunyai ide bagaimana menjalankan bisnis ini tanpa pressure. Kalau di bisnis ini ada kewajiban belanja, kalau nggak belanja kamu bonusnya nggak keluar. Waduh, saya udah pasti stres jalanin bisnis yang namanya Songhor. Tapi karena tidak ada kesan seperti itu, sistemnya tidak seperti itu, saya nyaman sekali menjalankan bisnis ini karena saya nggak perlu nguber-nguber orang untuk belanja dong, belanja dong. Kalau kamu nggak belanja, bonusmu nggak keluar. Aduh, rasanya nggak enak banget gitu ya. Jadi ini bisnis nyaman sekali, tetapi malah kami dikejar-kejar untuk orang mau order. Yang masih baru nggak bisa order sendiri, tentu saya pesen dong ini, saya pesen dong ini. Dengan senang hati kami layani. Siapapun itu grupnya, seperti itu ya. Jadi ini Swanghor ini sangat manusiawi sekali di mata kami ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Swanghor juga Bapak Ibu harus tahu yang masih baru, dia akan bikin kafe di Indonesia. Rencananya 2026, 2025 itu mereka akan bikin prototipenya di Malaysia dan Singapura. Nah, tahun 2026 rencananya di Indonesia. Bayangkan itu seperti Starbucks. Bapak Ibu punya toko, Bapak Ibu tinggal bawa klien, ayo kita ngopi-ngopi di kafe saya. Karena apa? Nggak sembarang orang bisa masuk kalau nggak member. Kenapa? Karena bayarnya pakai poin. Bayarnya pakai poin. Jadi kalau dia belum member, tentu dia nggak bisa bayar karena dibutuhkan ID. Jadi ini keren banget Bapak Ibu. Nanti di dalam kafe ini rencananya katanya ada salad, ada makanan-makanan, minuman, tentu semuanya ada kandungan apa yang utamanya dari Swanghor itu Ganoderma. Ganoderma adalah kekuatan dari eh, seluruh produk-produk turunannya Swanghor. Ya, nah bayangkan kita makan salad, mungkin bumbu masaknya dari Ganoderma, kita makan kue, kita makan intinya seperti Starbucks. Semua yang kita beli, mau beli tumbler, mau beli gelas, apapun itu pakai poin. Bapak Ibu bisa lihat, mari kita ke visioner lagi ke depan Bapak Ibu. Jangan tunggu banyak kopi apa kafe juara punyanya Swanghor beredar di mana-mana baru kita jalanin. Sayangnya Bapak Ibu, sore ini saya mengajak Bapak Ibu visioner ke depan bahwa bisnis ini akan gila mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi saya tidak tahu, tetapi ini visionernya luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisnis ini sangat murah. Bapak you own a retail minimarket, ya kan? Bapak Ibu akan punya suatu bisnis minimarket yang mini. Bapak Ibu nanti juga akan didukung oleh ada kafe-kafe yang dimana grup kita berbelanja. Ya, kan di sini bangun komunitas pelanggan, bangun komunitas penggerak atau leaders. Mereka berbelanja, poinnya Bapak Ibu dapat. Poin itu apa sih Bapak Ibu? Pensiun. Pensiunnya Bapak Ibu. So Bapak Ibu kalau kepingin poinnya banyak, ya kita harus membantu grup kita, yaitu membiak atau menduplikasi. Ya, bisnis ini bisnis saling tolong menolong. Bisnis ini bagusnya eh, kita tuh
bergandengan tangan. Karena di bisnis ini kita nggak bisa besar sendiri, ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi luar biasa ya visionernya. Dan dia juga katanya akan bikin coffee truck. Saya belum tahu konsepnya seperti apa, tetapi katanya coffee truck ini akan berkeliling kota, di sebuah kota, membagikan 111, 111 kopi gratis untuk membantu promosi, ya. Ini juga perusahaan yang bikin, bukan kita ya. Tetapi saya nggak bisa bicara terlalu apa ya, terlalu dalam kan takutnya karena kan belum keluar ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tangkap dulu visionerinya si dirutnya ini ya buat Indonesia. Karena buat saya Bapak Ibu ya, kalau saya orangnya senang sekali berpikir tuh maju ke depan, vision ke depan. Bayangkan saya nggak butuh Swanghor ini ada di Jepang, ada di Amerika, ada di mana-mana. Yang penting dia besar di Indonesia. Semua MLM di dunia buka di Indonesia. Why? Karena penduduk kita. Dan kita selalu hunger ya, kita selalu eh, terbuka dengan sesuatu opportunity yang bagus. Nah, Swanghor sudah memberikan kepada kita semua, ini loh, saya sudah 40 tahun berdiri. Saya sekarang mau membangunkan macan tidurnya Indonesia. Ibaratnya gitu Bapak Ibu. Jadi kita tangkap itu yang kami sudah jalankan ya dengan tim leader kami ya. Itu ini luar biasa. Kapan lagi kita bisa merasakan kita punya perusahaan di bawah naungan yang sudah bayar mitranya. Kita ini mitranya mereka 23 triliun. Nggak main-main. Udah nggak perlu uji coba lagi. Saya kadang-kadang suka miris kalau ada nanya, ada badan POM-nya nggak? Ada aplinya nggak? Ada siupnya nggak? Ada uji lab ini nggak? Itu nggak? Padahal Swanghor sudah kasih semua. Di video-video sudah banyak. Kadang-kadang saya cuma bilang, ayo kita pakai logika. Kalau misalnya perusahaannya jelek, masa iya bisa booming di Singapura? Masa iya bisa booming di Malaysia? Bapak Ibu perlu buka mindset orang-orang yang nyinyir seperti itu. Atau, aduh ini MLM ya? Aduh saya bilang, saya tanya, kalau misalnya iya kenapa? Bisnis yang bagus tuh bisnis yang tidak menipu. Nah, ini bukan menipu karena kita punya semuanya serba jelas, serba unggul, grade A semuanya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana sih cara menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu? Nah, kita sekarang tadi sudah membahas tentang perusahaan, tentang kekuatan dari apa yang akan dilakukan dia on the future. Tetapi sekarang Bapak Ibu perlu tahu bagaimana, how to start. Bapak Ibu yang jelas perlu gabung dulu. Ya, gabung di bawah sebuah sponsorship. Bapak Ibu sudah ditawarkan, sudah dijelaskan, tolong make decision. Saya mau gabung di Swanghor, gitu ya, dengan orang yang mengajak Bapak Ibu. Bapak Ibu berterima kasihlah terhadap orang yang dengan tulus mengajak Bapak Ibu ke bisnis ini. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak gabung sekarang, no problem. Mereka akan tetap berjalan. Mereka akan tetap berjalan, bergerak, bergerak, bergerak. Siapa tahu nanti adiknya Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu yang tadinya harus saya posisi di atas malah menjadi downline atau beda grup. Jadi jangan lama-lama untuk sebuah bisnis yang gratis. Jangan lama-lama untuk sebuah bisnis yang memberikan kita kompensasi udah 23 triliun. Ya, itu kita jangan terlalu lama berhitung, jangan terlalu lama curiga, karena semuanya sudah real. Semuanya yang saya paparkan itu udah kami alami, Bapak Ibu. Nggak ada hoax atau katanya-katanya ya. Jadi untuk sebuah bisnis yang gratis atau cuma 18.000, jangan lama-lama make decision. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung, Bapak Ibu tinggal tentukan saya mau di posisi apa. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung, penting sekali Bapak Ibu memutuskan. Apalagi Bapak Ibu udah masuk Zoom ini. Berarti Bapak Ibu ada keinginan, pingin ada income dari bisnis ini. Saya nggak sekedar mau jadi seorang konsumen. Make decision, Bapak Ibu mau jadi konsumen atau menjadi prosumer. Ini penting banget untuk langkah awal. Kalau saya pada saat pertama kali saya eh, diajak di bisnis ini, saya pelajarin dulu. Setelah saya pelajari, ya seperti ini, seperti Bapak Ibu lah. Saya dengerin,
presentasinya, oh kayaknya nih saya bisa nih jalanin ini gitu ya, dan oh kayaknya begini nih kayak ini. Pakai feeling instingnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi konsumen aja nggak apa-apa. Bapak Ibu akan mendapatkan suatu manfaat, satu manfaat produk, dan juga belanjanya bisa mendapatkan barang yang asli. Jangan belanja di apa marketplace, karena kalau belanja di marketplace, Bapak Ibu nggak ada garansi apa-apa, itu palsu atau itu tidak apa produknya tidak bergerak di tubuh kita. Artinya kok gini-gini aja. Ternyata yang kita minum oplosan, palsu. Jangan beli di marketplace. Jadi kalau kita jadi lebih baik jadi member, tapi saya jadi konsumen aja, nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang penting bisa dapat harga harga member, harga itu harganya jauh lebih murah dibanding harga retail ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi prosumer, artinya apa? Apa itu prosumer? Prosumer itu adalah saya jadi member, saya pakai produknya, tapi saya juga mau income-nya. Saya mau menjalankan bisnisnya dengan cara apa? One, one, one. Saya ajak satu teman, pakai satu produk yang produknya Swanghor, lalu duplikasikan. Edukasi grup kita melakukan hal yang sama, one, one, one. Cuman bedanya one, one, one ini bisa dijalankan secara pelan-pelan atau secara sprint. Itu terserah dari Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi ini penting sekali. Setelah bergabung, tentukan saya mau jadi konsumen saja, boleh, atau saya mau jadi prosumer juga boleh ya. Jangan lama-lama ya, karena bisnis ini orang udah pada lari. Bapak Ibu kalau lama nanti ketinggalan kereta. Seperti itu, oke? Nah, habis itu, kalau Bapak Ibu pilih jadi prosumer, saran saya, Bapak Ibu jadilah prosumer yang cepat. Kenapa? Karena kekuatan dari bisnis ini ada di 3 bulan pertama. Sudah banyak yang membuktikan pada saat bergabung, kami lari. Kami nggak sabar dengan sebulan aja satu teman, pakai satu produk. Kami cari orang yang mau percepatan dapat income-nya lebih cepat dari 13 bulan yang dijanjikan, yaitu sprint ya. Bagaimana sih caranya sprint ya Bapak Ibu ya? Yaitu hanya mengalihkan belanja bulanan, ya caranya sprintnya itu. Jadi kita berkomitmen, selama setahun saya akan terus pakai produknya Swangor. Apa aja? Misalkan, oh saya akan komitmen pakai odolnya Swanghor. Saya akan komitmen kalau cuci rambut saya pakai shampoo-nya Swanghor. Toh organik, toh ramah lingkungan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita hanya mengalihkan belanja bulanan, tidak perlu menambah pengeluaran kita. Hanya memindahkan dari kimia memakai yang ramah lingkungan. Lalu 100 jutanya ada di mana? Kita harus berbagi cerita. Berbagi ceritanya dipercepat Bapak Ibu. Nggak sebulan sekali satu teman, tetapi dalam sebulan kita ajak semaksimal mungkin. Kalau Bapak Ibu bisa duplikasi 10, sebulan ngajak 10 orang pakai odol yang sama. Ya, itu luar biasa percepatannya. 5-6 bulan Bapak Ibu income-nya akan luar biasa. Tapi memang membutuhkan konsentrasi fokus. Tapi kalau Bapak Ibu, saya hanya mampu 3, no problem. Itu juga udah bagus. Udah melebihi dari jalan santai. Jalan santainya berapa? Sebulan cuma ajak satu teman, pakai satu produknya Swanghor. Cari tim yang juga menjadi prosumer. Jadi Bapak Ibu, dalam hal kita menjalankan bisnis Swanghor, kita ketemu sama orang, baik secara online maupun offline, digali dulu. Di sini mau jadi pemakai atau mau jadi penggerak atau prosumer istilahnya. Kalau dia bilang, aku juga mau cari income-nya, oke, mari kita sprint. Ajarkan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau enggak deh, aku mau pakai dulu, aku mau lihat dulu, no problem. Jangan di-push pelanggan kita, biarkan dia nyaman sama Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisnis ini terlalu gampang, asalkan Bapak Ibu tahu pakem-pakemnya, salah satunya adalah mengambil hatinya pelanggannya Bapak Ibu. Gitu ya, seperti itu. Nah, apa itu program satu-satu? Saya ulang sekali lagi bahwa program satu-satu ini belanja satu produk atau satu family pack. Satu produk tuh kita analogikan misalkan kopi ya, biar gampang. Kopi, satu kopi per bulan, ajak satu teman per bulan, lalu duplikasikan selama 13 bulan, maka Bapak Ibu akan getuk tular ya, satu ngajak satu, semua orang melakukan hal yang sama. Selama 13 bulan itu akan terjadi 8.000 orang membeli satu kotak kopi.
Tapi kopi itu bisa diubah menjadi apa? Menjadi odol, menjadi shampoo, menjadi deterjen, dan sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu akan belanja satu rumah tangga 100 PV. 100 PV itu bisa saya belanja 12 odol karena saya mau cari pelanggan. Karena nggak mungkin Bapak Ibu kita prospek orang. Wah, mana-mana odolnya? Aku mau coba. Bapak Ibu nggak bawa sampel. Bapak Ibu eh, stok aja satu pak isinya 12, yang dua Bapak Ibu pakai sendiri itu udah 132 PV loh. 132 PV. Kalau semua orang sevisioner seperti Bapak Ibu, saya beli satu pak odol, dua dipakai sendiri, yang 10 saya cari pelanggan. Pelanggan-pelanggan ini coba dah, Bapak Ibu berarti apa? Duitnya balik. Duitnya balik apa yang Bapak Ibu investasikan. Tapi bukannya Bapak Ibu menjual yang secara spesifik, tapi Bapak Ibu just share the story, and then kalau sudah butuh produknya, Bapak Ibu kasih, yaitu odol. Fokuslah sama odol, odol dan kopi. Terserah dari Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ini saya lebih fokus ke odol. Kenapa? Karena jarang ditolak. Kalau kopi, kita bisa ada penolakan. Nah, Bapak Ibu tahan nggak ditolak? Oh, saya nggak minum kopi. Oh, saya ada GERD. Oh, saya begini, begitu. Kalau Bapak Ibu mau percepatan, mendapatkan income yang cepat, mesti cari produk apa yang nggak mungkin ditolak. Yaitu apa? Odol. Karena nggak mungkin kita ketemu orang dia nggak sikat gigi. Masalahnya kita harus kasih tahu sikat gigi yang kamu pakai itu kimia, sikat gigi yang kamu pakai itu secara akumulatif puluhan tahun. Makanya kita punya penyakit degeneratif itu juga salah satu faktornya. Bapak Ibu boleh search di Google. Nah, kita benar-benar odolnya kita adalah odol organik. Cuman Bapak Ibu jadi lebih capek. Kenapa? Harus bercerita dulu apa sih kehebatan odolnya. Kesaksiannya seperti apa. Nah, itu nanti udah kami bantu ya untuk memprospek. Ada landing page yang khusus mengarah ke sini. Seperti itu. Untuk memudahkan Bapak Ibu memprospek ya. Saya lihat juga harganya cukup murah, cuma 25.000. Bapak Ibu bisa pakai setahun, tinggal share link namanya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi di bisnis ini adalah udah pakai sistem, kita nggak perlu mikir seperti Alfamart, Indomart, Starbucks kan semua pakai sistem. Dia Starbucks punya cabang, Alfamart punya cabang. Nah, ibaratnya Bapak Ibu bangun pelanggan, itu cabang-cabangnya Bapak Ibu. Cuma dari semua pelanggan yang Bapak Ibu punya, ada yang jadi prosumer, penggerak, tapi ada juga jadi pemakai. Semuanya menguntungkan. Nggak ada yang nggak menguntungkan satu poin pergerakan apapun dari grupnya Bapak Ibu. Unlimited. Sampai kedalaman generasi berapapun. Nanti Bapak Ibu kalau ikut training, nanti ada training lagi belajar bagaimana menghitung bonus, nanti Bapak Ibu akan mengerti. Yang penting sore ini Bapak Ibu ngerti dulu pakem-pakemnya, visionernya ke depan, ini lebih penting Bapak Ibu. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu udah confident, itu eh, lebih mudah Bapak Ibu menjalankannya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan perputarannya di grupnya Bapak Ibu belanjanya cuma satu produk, potensinya 46 juta. Ini pasti. Tapi Bapak Ibu, kalau kita di grup kita, Bapak Ibu dapat klien Vita. Saya program One 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 kan cuma suruh pakai satu kopi. Tapi saya beli kopi aja tuh harus untuk rumah tangga saya 6. Karena saya dan suami saya minumnya sehari bisa 2 sampai 5 saset. Kita butuh kopinya karena saya memang penikmat kopi. Awalnya memang saya ada diabetes, suami saya ada hipertensi. Kita udah nggak bisa lepas dari kopi ini. Karena kopi ini saya aminkan, saya nabung ganodermanya. Saya butuh ganodermanya masuk ke tubuh saya. Tambah lagi, kami sekarang semua di rumah tangga kami semua sudah menggunakan produk Songhor. Mau cuci piring, cuci baju, cuci mobil, mau shampoo, semua sampai ke anak-anak saya sekarang yang tadinya anak-anak saya maklum ya milenial nggak mau pakai aduh nggak mau maunya ini tapi sekali mereka coba di rambutnya dia kok rambutku jadi enak ya ada juga ponakan saya bilang Muti ini odolnya dahsyat ya apa saya belum pernah ngerasain ada odol seenak ini saya bilang kamu ngomong sama teman-teman kamu seluruh teman-teman SMA mau punya uang nggak dari sini saya ajarin entrepreneur kepada mereka semua nah jadi Bapak Ibu produknya kita tuh memang berbicara. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menguasai apa tidak produk-produk yang Bapak Ibu mau pasarkan.
Pegang dua produk Bapak Ibu untuk 100 juta pertamanya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mengedukasi grupnya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kita hafal semuanya ya, seperti itu. Jadi kita ambil dua dulu yang benar-benar gampang gitu ya bicara sama orang. Nah, ini adalah programnya. Jadi di bisnis ini kita dibayar dari poin, bukan dari jumlah manusianya, bukan dari jumlah total ininya, tetapi total poin. Nah, total poin ini dikonversi dikalikan 3.500 untuk Indonesia ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bentar ya. Nah, ini yang kalau bisa saya mau mengajarkan Bapak Ibu sprint. Sprint ini penting sekali Bapak Ibu di 3 bulan pertama ya. Sprint 3 bulan pertama Bapak Ibu bangun misalkan ini adalah jalur keluarga yang ini ya. Yang ini adalah misalkan ini jalur teman SMA. Yang ini misalnya jalur teman-teman SD. Ajak duplikasi 3 dulu di awal. Kalau Bapak Ibu punya teman keempat atau kelima, bantu dulu 3 grup ini agar kuat. Karena apa? Kalau kita punya 3 jalur kuat di awal, misalnya hanya pengguna odol, itu paling enggak 3 sampai 15 jutaan itu udah di depan mata. Ya, seperti itu tergantung dari jumlah poinnya dari grupnya Bapak Ibu. Tapi pertama kali itu kita mengajak menguatkan 3 jalur dulu ya. Bapak Ibu punya kemampuan, oh saya mau langsung misalnya kelebarannya mau saya punya teman 10, boleh. Boleh, tetapi saran saya di awal 3 jalur dulu yang kuat. Baru nanti pelan-pelan kalau per 1 jalur ini nih Bapak Ibu, ini. Ya, per 1 jalur ini sudah punya akumulasi poin minimum 2.000 poin aja. 2.000 poin aja per ini. Nah, Bapak Ibu berarti di sini udah ada penggerak. Bapak Ibu udah tenang, buka jalur baru gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mempunyai mau mempunyai 3 digit, setidaknya Bapak Ibu harus punya kelebaran itu minimum 7. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya kerjanya pelan-pelan, melebar pelan-pelan, tapi saya kuat ke dalam. Jadi di kedalaman inilah saya bangun. Seperti sore ini saya bantu tim leader saya supaya apa? Bapak Ibu mungkin di kedalaman saya udah ke 100, ke seberapa, tetapi tetap saya bina. Kenapa? Misalkan di sini nih misalnya nih generasi ke 100 saya, dia beli odol aja Bapak Ibu. Poinnya 11. Dia akan naik ke sini. 11 poin, 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 terus sampai ke atas. Itu namanya unlimited point. Ini sekali lagi visionernya Bapak Ibu. Saya waktu pertama kali pelajaran bisnis ini, saya udah nggak bisa tidur. Kenapa? Oh, waduh, dihitung poinnya unlimited. Jadi kalau saya ada kedalaman sampai 1.000 orang, saya udah nggak tahu karena satu ngajak dua, dua ngajak lima, lima ngajak 10, 10 ngajak ini, semua jadi pelanggan. Mereka beli odol aja, itu dahsyat sekali. Bapak Ibu, tangkeplah ini untuk ke depan. Jangan putus asa Bapak Ibu. Karena kalau misalnya Bapak, aduh kok susah ya memprospek, berarti ada yang salah. Karena orang lain bisa. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu menjadi penyemangat. Oh, kok dia bisa ya? Kenapa saya kok gagal terus ya memprospek? Pasti ada yang salah dari saya. Belajar sama upline. Cari upline yang siap membina Bapak Ibu. Banyak berkonsultasi. Nggak usah gengsi Bapak Ibu. Ya, jadi ibaratnya upline itu justru senang apa membantu downline-nya yang mau bergerak. Karena apa? Tidak ada satu poin pun kita membantu downline kita itu merugikan. Justru kita semakin downline kita bisa bersinar, semakin downline kita itu makin bisa besar, Bapak Ibu dibayar royaltinya. Jadi di bisnis ini nggak ada yang rugi. Karena saya udah alamin Bapak Ibu, bagaimana kita harus dengan tulus membantu sampai di kedalaman manapun itu apa? Karena apa? Ya itu tadi Bapak Ibu, setiap poin dihitung, setiap poin, setiap pergerakan grup kita membeli itu dihitung. Bisnis ini sangat adil sekali. Yang penting saya kasih tahu pakem-pakemnya. Ini misalnya Anda, ya ini Bapak Ibu nih misalnya. Yang penting jangan punya satu kaki ya, itu aja yang tidak boleh ada di Shanghai. Kalau Bapak, karena apa Bapak Ibu? Di sini misalkan mengirimkan di sini ada 10.000 poin. Waduh, otomatis naik ke atas 10.000 poin.
Lumayan, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Terus naik ke atas. Tapi jangan salah, kalau cuma satu kaki kita bisa dapat bonus, saya nggak mungkin jalanin bisnis ini. Karena saya nggak suka sama yang namanya keadilan. Tapi ini bisnis sangat adil. Kalau Bapak Ibu mau dapat bonus, Bapak Ibu perlu membangun jalur kedua, jalur ketiga, terus sampai saya sarankan fokus sampai 13 saja. Karena duplikasi 13 jalur yang jalan itu potensinya udah di atas 500 juta per bulan. Fokus 13 jalur yang kita bina. Saya baru bina sekarang sudah 8. 8 grup saya udah menjadi jalur elit. Nah, saya tinggal membangun sisanya 6 elit lagi. Seperti itu. Nah, ini nggak datang semaknyet begitu Bapak Ibu, tapi harus dengan pelan-pelan, dengan ketulusan, dengan cinta kasih lah Bapak Ibu. Itu nanti ini kan sama aja kita asetnya kita adalah manusia. Nah, kita perlu sayangi tim kita. Tentu yang mau dibina ya, yang nggak mau dibina ya kita jangan paksa seperti itu ya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Udah tahu ya. Di sini Bapak Ibu usahakan bangun 3 jalur grup di awal. Kuatkan 3 jalur grup untuk bisa Bapak Ibu mempunyai suatu landasan infrastruktur bonus minimum 10 juta per bulan. 3 jalur yang kuat. Habis itu pelan-pelan buka jalur keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah ini tadi. Kemana sih saya dapat 13 jalur? Banyak loh yang bertanya ke saya. Waktu saya sedang membina sebuah eh, seorang pelanggan. Pelanggan-pelanggan ini mereka pengen aktif. Tapi nggak tahu caranya. Saya bilang, yuk ajak 10 orang yang pakai odol. Kita fokus di odol. Tapi 10 orang siapa? Aku nggak punya kenalan. Masa nggak punya kenalan? Adik kakak kita, keluarga pasangan, keluarga ayah, keluarga ibu, tetangga, semuanya. Kasih tahu saya sekarang distributor odol terbaik sedunia. Saya adalah distributor seorang odol yang begitu banyak kesaksiannya. Harganya cuma 60.000, manfaatnya bisa sampai jutaan. Karena akibatnya karena dia bisa untuk penyakit kulit ya, Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu udah lihat sendiri kesaksiannya. Jadi Bapak Ibu perlu bikin list. Siapa-siapa nih untuk jalur satu, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5. Nikmatin proses ini Bapak Ibu. Nggak mungkin instan. Ya, jadi nikmatin. Saya menikmatin sekali bisnis ini. Bukan karena, oh saya udah 3 digit. Enggak, Bapak Ibu mesti lihat, saya berdarah-darah juga. Saya kerja keras. Suami saya sampai bilang, kalau ada 27 jam, kamu 27 jam ya. Gitu. Saya benar-benar kerja keras. Saya benar-benar, apa namanya, siapa yang membutuh bantuan saya, pasti saya balas. Saya bina. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Saya kepingin punya pensiun yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang kepingin punya pensiun berkualitas, perlu ada kefokusan kerja. Berapa lama? Taruhlah bikin target 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun untuk fokus. Saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya dambakan ibaratnya begitu. Perlu Bapak Ibu. Di dunia ini ada harga yang harus kita bayar. Kalau Bapak Ibu pengen punya income yang besar di Shanghai, Bapak Ibu udah percaya sama perusahaannya, Bapak Ibu udah percaya dengan produknya, apalagi yang ditunggu? Ya udah tinggal bergerak. Tapi perlu belajar, perlu menikmati prosesnya, perlu bersabar. Itu paling penting Bapak Ibu. Dan juga jangan malu bertanya sama upline. Karena upline itu tulus emang ingin membantu Bapak Ibu. Mereka itu rindu order, rindu ditanya sama Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu udah bisa jalan sendiri, misalnya waktu saya bergabung, saya tipe orang yang malas bertanya sama upline. Karena saya ngerasa ini bisnis saya pribadi. Kalau nggak kepepet banget, saya nggak nanya sama upline. Saya belajar sendiri. Saya cuma minta bahan-bahan. Saya minta semua bahan-bahan kasih ke saya pelajarin. Itu saya seperti itu Bapak Ibu. Maniaknya seperti itu di awal gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu pakai caranya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya apa namanya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak, saya tetap butuh bantuan mentoring dengan senang hati. Nah itu datanglah ke Zoom, dengerinlah video-video atau mungkin nanti kalau udah ada akademi lebih enak ya. Bapak Ibu bisa sangat terstruktur belajarnya ya karena semuanya udah disiapin seperti itu. Tinggal
laksanakan aja, tinggal action seperti itu. Bapak Ibu karena udah punya guru di tangannya Bapak Ibu sendiri, yaitu di aplikasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nanya yang susah-susah lah gitu. Semuanya udah ada di aplikasi nanti gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kita bangun 13 jalur. 13 jalur untuk menjadi elit. Apa itu elit? Nanti saya jelaskan ya. Karena di bisnis ini kita adalah mencetak elit. Jadi kita ini sebenarnya pencetak elit. Karena kalau udah menjadi elit, itulah di situ keluar royalti. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi program satu-satu ini 13 bulan, sebulan ngajak satu, sebulan ngajak satu, pakai satu produk, komitmen. Yaitu kita sama aja membangun 13 grup secara bertahap, atau Bapak Ibu sprint, tiga, kuatkan 3 jalur dulu, semuanya ditaruh dikuatin ya, poin-poinnya sampai kurang lebih 2000 poin per jalur, berarti itu udah ada penggerak, Bapak Ibu mulai fokus bangun jalur keempat, lima, enam, dan sebagainya. Dan tentu kita mencari posisi elit ya. Elit itu adalah saya dengan grup saya itu akumulasi omsetnya 13.000 minimal ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dari kekuatan kalau kita bisa membangun satu jalurnya 13.000, 13.000, 13.000 ya, itu ya, seperti itu. Ya, ini potensinya adalah bisa 100 juta ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, nikmati prosesnya, ini nggak instan, tetapi pasti. Karena apa? Kita didukung sama produk yang bagus ya, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu lihat, ini baru bangun berapa jalur dengan poin grup, pokoknya di apa kita ajarkan penduplikasian dengan apa ya potensi akumulasi poin sekian itu menghasilkan 111 juta. Dan ini terus bertambah, bertambah, bertambah. Karena apa? Yang pakai produknya secara grupnya juga bertambah, bertambah, bertambah. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini saya mau ajarkan ke Bapak Ibu yang di awal ini adalah bagaimana kita bisa melihat secara visioner bahwa kalau kita ajarkan 10 orang aja, 10 orang aja itu memakai odol kita, lalu nanti kita ajarkan 10 orangnya ini juga ngajak 10, yang 10 juga ngajak 10, itu dahsyat sekali. Bisa juga dimulai dengan duplikasi 3, dengan satu odol. Boleh. Tapi saya sanggup kok mencari 10 orang dalam sebulan, orang-orang terdekat saya, nanti saya bina mereka. Boleh, segala macam boleh. Karena ini kita bicara odol, pelanggan odol. Ini saya kasih analogi Bapak Ibu. Misalkan ini Vita, ya kan, saya ngajak 10 orang dalam 1 bulan. 10 orang boleh dalam 3 bulan. Tadi kan sprint. Toh itu juga namanya sprint. Tapi ini saya biar gampang ya. Bulan pertama saya ngajak 10, yaitu 10. Yang 10 dia juga udah ngerti nih cara kerjanya. Oh, bulan yang 10 juga ngajak 10 berarti grup saya udah ada 100 orang. Sekali lagi sebenarnya kita dibayar dari total poin. Seandainya 10 orang ini yang pertama kali saya bina hanya pakai satu produk odol. Berarti kalau satu odol nilainya 11 kali 10, omset grup saya sudah 110.000. Di Swanghor untuk mendapatkan bonus minimum 4% Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu harus ikut yang advance kedua. Tapi paling tidak Bapak Ibu ngerti, oh untuk pertama kali saya dapetin bonus di Swanghor, saya harus 400 poin. Ini belum, karena hanya belanja satu odol. Tapi apa yang terjadi yang saya perhatiin, orang kalau mau beli, rata-rata belinya 2 odol. Di awal ya, pelanggan-pelanggan ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau 100 orang beli satu odol aja, berarti Bapak Ibu bulan kedua udah punya 1.100 poin. Berarti kita udah masuk kategori ke bonus prestasi yang rabatnya itu adalah 8%. Terima aja dulu Bapak Ibu ya. Lalu bulan ketiga, asumsi semua orang ngajak 10 di 1 bulan. Ngajak adiknya, kakaknya, tantenya, dan sebagainya, tetangga semuanya. Berarti udah ada 1.000 orang pemakai satu odol. Berarti apa? Poinnya jadi 11.000. 1.000 orang pakai satu odol, nilainya 11.000. Bapak Ibu loncat udah di 24%. Ya, lalu di bulan keempat,
10 apa 1.000 orang ngajak 10. Ini misalkan, ini analogi sempurna. Oh, ada 10.000 orang, pakai satu odol. Berarti grup poin saya udah 110.000. Tadi ada yang kemarin ada yang nanya, 13.000 kok susah? Sebenarnya enggak. Selama kita bisa ngajak pelanggan kita, prosumer kita, ngajak orang juga. Bulan keempat udah 110.000, otomatis posisi kita sudah elit. Karena elit itu minimum hanya 13.000. Lalu bulan kelima dan seterusnya tentu udah 1 juta poin. Ini Bapak Ibu duplikasi 10. Saya boleh nggak 3 dulu, atau 5 dulu, atau 7 dulu? Boleh, boleh banget. Semampunya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu fokus. Fokus membangun pelanggan. Karena apa? Dari pelanggan itu kita bisa bina Bapak Ibu, supaya mereka juga buka kartu namanya mereka, ngajak kenalannya mereka. Pakai apa? Odol. Biasanya kalau odolnya udah cocok, dia akan cari produk lain. Oh, ada shampoo-nya ya. Oh, ada ininya. Oh, ada bumbu masak. Ada ini, ada seperti itu. Otomatis poinnya akan bergulir dengan cepatnya. Gitu. Ini hanya sebuah analogi simpel. 1 juta poin udah pastilah 600.000 ke atas saja itu kalau asal Bapak Ibu punya kelebaran bagus, itu udah di atas 100 juta per bulan. Ini hitungan bulan. Lah, kemarin ada yang cerita sama saya waktu ketemu saya bikin acara di kantor. Bu, saya pensiunan sudah 70, umur usia saya 70 tahun, udah 40 tahun bekerja. Saya tanya, Ibu udah ngerasain dapat 100 juta per bulan? Belum, makanya saya kepingin. Nah, ini suatu alternatif yang sangat baik bagi Bapak Ibu bisa menceritakan ke orang lain. Kita kerja setahun, kalau di sini duplikasi sempurna 5 bulan untuk mencapai 100 juta per bulan. Nggak usah muluk-muluk, kita panjangin setahun. Kita kerja setahun, fokus, kelebarannya bikin dia 3, 5, 7, atau 10. Jangan satu, atau dua, atau tiga. Kalau satu, dua, tiga, income-nya masih limited. Tapi kalau Bapak Ibu ngajaknya banyak orang, lalu Bapak Ibu bina ke dalam, ngeri income-nya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu menjalankan bisnis ini nggak sulit. Mulai dari odol. Oke. Nah ini, Bapak Ibu kalau mau sprint, pegang satu pak odol, di mana dua odolnya Bapak Ibu harus pakai supaya satu jadi P3K, atau Bapak Ibu bisa demo ya, tunjukkan ini bisa ditelan. Nggak apa-apa, saya sudah 22 bulan nelen odol, nggak ada masalah gitu loh ya. Artinya ini kan aman gitu ya. Nah, jadi yang 10-nya Bapak Ibu bisa jual ke pelanggan, mengembalikan apa modalnya Bapak Ibu. Jadi diputer nggak nyampe 1 juta, tapi potensinya nggak nyampe setahun 100 juta. Worth it modal apa itu Bapak Ibu? Seperti itu ya. Jadi sangat worth it sekali. Yang penting jangan kelamaan mikir, jangan kelamaan ragu-ragu. Nggak ada yang perlu diragukan selama eh, bisnis ini proven gitu loh maksud saya. Kalau misalkan ya, saya udah jalanin setahun, tapi kok kayaknya susah. Bapak Ibu, ayo kita belajar mau merendahkan hati. Kita belajar dari orang yang bisa, yang sudah berhasil. Kalau misalkan 100% orang di Indonesia nggak ada yang berhasil, itu boleh jadi tanda tanya masalahnya ada di Swanghor. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu, ya dalam hal ini begitu banyak orang yang sudah berhasil, bahkan petani bisa menjalankan, tukang baktu, oh apa, supir Grab dan sebagainya bisa berhasil di sini. Berarti masalahnya belum tentu di Swanghor. Tapi kita masih ada blocking di diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu coba mau merendahkan hati, ya, coba mau belajar, bertanya sama upline, gondeli kalau orang Jawa bilang, upline kita tuh kita pegang. Ajarin saya dong, saya mau maju. Semakin kita rendah hati, semakin kita mau belajar, Bapak Ibu akan cepat maju. Seperti itu ya. Oke? Jadi ini hanya sebuah analogi. Bapak Ibu mau main sampo, boleh. Bapak Ibu mau main deterjen, boleh. Mau main kopi, boleh ya. Ini hanya sebuah analogi. Odol adalah produk yang paling murah di Songhor, tapi perputarannya dahsyat. Karena pasti semua orang, asal kita kasih taunya benar ini tentang odol ini, orang pasti tertarik. Ya, seperti itu, oke? Oke, Bapak Ibu, kita perlu mengejar yang tadi yang namanya elit. Ini pertama kali ya. Jadi Bapak Ibu pertama kali sprint yang Bapak Ibu kejar adalah saya harus jadi elit. Ya, ini penting sekali ya karena menjadi elit itu adalah
pintu masuk untuk gerbang ke manajer dan ke diamond ya. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi misalnya Bapak Ibu bangun 3 jalur atau 4 lah. 4 jalur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya ada A, B, C, ini D. Ini Anda, you, Anda ya. Nah, ini si A misalkan bang apa percepatan dia misalkan di sini 2000 poin. Ini si B juga bangun jaringan, Bapak Ibu bantu ya, taruh di kedalaman nggak apa-apa. Ini misalnya 3000 poin. Ini misalkan ini 400 poin. Yang ini misalkan ini 8.000 poin. Bapak Ibu hanya belanja sesuai kebutuhan, yaitu misalkan 2 kotak kopi 56 poin. Ya, berapa sih yang namanya PV grupnya Bapak Ibu? Yaitu 2.000 tambah 3.000 tambah 400 tambah 8.000. Berapa ini Bapak Ibu? 13.400 ya. Tambah diri sendiri. Ini namanya PV group. Ya, PV grupnya Bapak Ibu berapa? 13.456 karena sama belanjaan pribadi kita masuk ke PV Group 456. Kalau kita saya dengan grup saya mencapai posisi minimum 13.000 secara akumulatif 1 bulan, itu saya namanya elit syarat satu. Karena apa? Di grupnya Bapak Ibu belum ada yang mencapai 13.000. Kalau sudah mencapai 13.000 namanya ini namanya jalur elit. Nah, Swanghor bagusnya memberikan kesempatan kepada kita menjadi seorang elit itu dengan 3 cara. Jadi tinggal kita lihat kita jadi elit dengan syarat yang mana. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat ini eh, apa namanya 13 ribunya dari beramai-ramai. Ini elit syarat satu ya. Lalu yang kedua ada juga, nah ini contohnya nih Bapak Ibu. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Rina dengan grupnya yang satu 6.000, ini 2.000, ini 5.000. Pokoknya dari bawah, di total di level pertama. Apakah level pertama kita nih leader? Belum tentu. Siapa tahu dia pasif. Tapi kita bisa ngelihatnya secara dari level pertama. Oh, level pertama saya 6.000, level pertama saya dari Rita 2.000, yang ini 5.000. Kalau di total 13.000 plus diri saya sendiri, saya belanja misalnya 52 poin. Ya tadi itu. Jadi elit syarat satu adalah saya dengan grup saya mencapai 13.000 beramai-ramai. Ya, karena belum ada yang mandiri. Lalu elit syarat dua adalah ini, di mana salah satu dari grup kita udah mencapai 13.000. Itu namanya ini, misalnya ini si A, di sini dia dengan grupnya sudah 13.000 poin. Atau kalau misalnya secara kopi nih, grup saya semuanya main kopi, nggak nyampe 500 kotak kopi, udah mencapai 460 kotak kopi, udah poinnya udah 13.000. Karena poinnya adalah 28. Ya, jadi kalau di Songhor, saya sudah mencapai 13.000, saya punya satu grup kaki gajah. Nah, Songhor tuh adil. Vita, kamu keenakan, ini dari si A udah 13.000. Oleh karena itu ada syarat kedua. Kamu harus punya volume omset di luar elit. Volume omset di luar kaki gajah saya yaitu kalau di total 6.500. Misalnya saya punya di sini saya bangun udah punya banyak jalur gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya dengan dia ini di total 6.500 baru saya valid seorang elit. Elit syarat 2. Jadi elit syarat satu belum ada yang mandiri. Elit syarat dua sudah ada yang mandiri. Itu perusahaan hanya minta volume omset di luar si elit yang sudah terjadi itu hanya diminta 6.500. Lalu elit ketiga, ini ya Bapak Ibu contoh ya. Satu kaki saya udah ada 13.000. Yang ini hanya diminta 6.500. Boleh dari 10 jalur, boleh hanya 2 jalur, 3 jalur. Intinya adalah 6.500 di luar elit yang sudah terjadi. Lalu yang ketiga adalah apabila saya punya 2 jalur, itu udah kuat. Ya, 2 jalur kuat, itu udah menjadi seorang elit. Ya, seperti itu ya. Jadi contohnya ini, saya punya grup
Ada tiga misalnya, Lisa dan Rita sudah dua-duanya di atas 13.000, minimum 13.000, itu saya sudah dikategorikan bekerja sama si perusahaan, saya sudah bisa menjadi elit. Ya, jadi ini tiga syarat elit menjadi alternatif bagi kita untuk mengejar posisi manajer. Pada saat Bapak Ibu valid elit, itu Bapak Ibu sudah dihitung apa namanya untuk turnya, tur apa poin turnya, poin travelnya ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih elit fungsinya untuk apa? Ini Bapak Ibu, fungsinya Bapak Ibu, kalau sudah dua kali berturut-turut menjadi elit, Bapak Ibu udah menjadi vice manager. Vice manager tentu punya suatu fasilitas gitu ya, macam ada tour lah dan sebagainya. Tapi intinya Bapak Ibu, kita ada di bisnis ini, kita harus menjadi elit. Itu yang harus kita kejar. Saya dengan grup saya minimum 13.000. Seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan 2 bulan berturut-turut, misalnya Januari Februari saya omset elit, ini juga elit ya. Februari saya udah jadi manajer di bulan itu ya. Pokoknya 2 bulan berturut-turut itu saya akan menjadi manajer, vice manager, posisi pertama kali ya. Ini Bapak Ibu, 4 sampai 28% saya dengan grup saya berbelanja ya secara unlimited generasi ya di total asal udah 13.000 berarti saya udah posisi elit. 2 kali pencapaian posisi elit berturut saya menjadi seorang vice manager. Saya punya 3 jalur yang saya bina secara jalur ya, itu menjadi elit atau jalur gabungan itu juga bisa ya di Swanghor, itu saya juga bisa menjadi senior vice manager. Nggak perlu 2 kali, sekali hit secara sistem itu kita udah menjadi seorang manajer. Begitu juga mau menjadi special vice manager, saya harus bangun 5 jalur yang secara akumulatif itu mencapai 5 jalur elit atau jalur gabungannya totalnya 5 itu em, apa namanya bisa menjadi special vice manager. Tapi kalau mau jadi seorang diamond, nah ini kenapa dari awal saya bilang usahakan ya bangun jangan hanya terlena dengan 3 jalur, tapi kita melebar. Aja bangunlah melebar. Kalau dapat orang bagus, taruh langsung di sponsor langsung gitu ya. Itu kenapa? Karena untuk menjadi diamond, saya harus membina 7 jalur elit. 7 jalur elit selama 6 bulan. Bapak Ibu nggak usah pusingin. Kenapa? Ini nanti. Tapi Bapak Ibu dari yang penting udah tahu strategi pakemnya. Oh, saya harus bangun 7 jalur elit. 7 jalur berapa? Yang cuma 13.000. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya pakem-pakemnya aja yang saya kepingin Bapak Ibu mengerti. Nggak perlu harus memahami, toh saya juga baru ngertinya setelah berbulan-bulan Bapak Ibu ya. Jadi kita, marketing plan kita, kalau ditanya marketing plannya Swanghor bagaimana, kita ada bonus retail. Kenapa bonus retail aja dibilang bonus? Bapak Ibu bisa naikin 15 sampai 30% ya dari harga produk. Kenapa ini dibilang bonus? Karena Swanghor sudah kasih the best price sebagai harga member. Tinggal Bapak Ibu kalau misalnya butuh apa bisa jualan retail, silakan dinaikkan ya jadi 15 atau 30%. Lalu ada bonus kedua namanya bonus prestasi di mana saya dengan grup-grup saya ya, dengan grup-grup saya, ini kalau di total berapa PV grup saya? Kalau saya mencapai 13.000 saya dengan grup saya, berarti saya sudah kualifikasi elit. Ya, saya sudah kualifikasi elit, tinggal dilihat nanti selisihnya dengan grup saya yang berprestasi. Ini nanti kita belajarnya nanti. Yang penting Bapak Ibu sekedar tahu aja, oh oke ada bonus prestasi. Nah, bonus prestasi ini kalau ada Bapak Ibu nanti udah dapat royalti, itu kalau udah terjadi, itu biasanya paling cuman dari 100% total bonus yang kita terima, kalau Bapak Ibu nanti sudah mempunyai suatu jabatan di Swanghor, ini paling 10%. Sisanya 90% ada di royalti. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 1 jalur elit, yaitu Bapak Ibu akan secara peringkat seorang vice manager dan bisa mendapatkan sebuah royalti, yaitu 6,7% ya. Dan itu estimasi bonusnya
kalau bonus prestasi ditambah bonus royalti itu bisa kurang lebih 12 juta. Ini kenapa dibikin estimasi supaya Bapak Ibu ada gambaran berdasarkan 40 tahun best experience si perusahaan. Kalau contoh ya Bapak Ibu ya, saat ini saya mempunyai 7 elit ya saat ini. Berarti saya bonus saya tuh ini tambah ini tambah ini tambah ini royaltinya dihitungnya. Di sini dibilangin bonus diamond kurang lebih lah sekitar 60 juta. Tapi faktanya sejak saya bisa dapat 7 elit, saya selalu 3 digit. Jadi saya lebih senang mendingan dia ngomong yang rendah. Tapi asal kita berprestasi sedikit, emang pembuktiannya bisa lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita udah menjadi seorang diamond, kita punya beberapa fasilitas Bapak Ibu. Ada kita dikasih dana mobil 210 juta setiap 4 tahun sekali ya. Sesuai dengan ada terms and conditionnya tentunya ya Bapak Ibu ya. Lalu juga ke luar negeri 2 kali dalam setahun, semuanya VIP. Dikasih bonus tahunan, itu Januari dicairkan. Dan yang paling penting buat saya adalah ada warisan bisnis beserta fasilitas. Kalau di perusahaan lain, Bapak Ibu misalnya di konvensional, Bapak Ibu udah posisi misalnya di sebuah direktur, terus tahu-tahu Bapak Ibu harus pensiun setelah kerja sekian puluh tahun. Saya mau tanya, anaknya Bapak Ibu bisa menggantikan Bapak Ibu nggak? Kalau bukan perusahaan sendiri, misalnya kita kerja sebagai profesional, mana bisa Bapak Ibu anak kita menggantikan? Tapi kalau di sini mau kita meninggal atau pensiun atau apapun, misalnya ya gitu ya, udah nggak menjalankan bisnis ini bisnis dan fasilitasnya bisa diteruskan oleh anak-anak kita. Beserta fasilitasnya ini, dapat mobil, jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Endingnya apa Bapak Ibu? Kita bekerja untuk sebenarnya untuk sebuah kerajaan anak-anak kita. Kita untuk anak kita, gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia di sini. Saya senang juga gitu loh. Sejujurnya saya senang banget gitu. Saya kerja keras, yang saya pandang selalu yang saya ingat walaupun saya capek, walaupun saya lagi nggak mood lah, apalagi bagaimana, tetap yang saya pandang adalah oh ya saya bekerja ini untuk membangun anak-anak saya di masa depan. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, Em, saya sih percaya ya, kalau Bapak Ibu mau terus belajar, mau pakai produknya, dan terus bercerita, nggak mungkin Bapak Ibu punya penghasilan kecil di sini. Karena kalau terus Bapak Ibu tidak berhenti, terus bercerita ke semua orang, siapapun itu, Bapak Ibu lihat suami saya itu pendiam, tapi sekarang dia setiap ketemu orang selalu bercerita. Bercerita tentang kopi dan odol aja. Dia cari pelanggan, 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 pelanggan. Karena dari pelanggan-pelanggan itulah akan menjadi ada yang jadi prosumer, akan ada yang terus-menerus belanja dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi itu aja dari saya Bapak Ibu tentang pengenalan bisnis Wanghor. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Saya izin tutup Bapak Ibu ya.